Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melejami yang saya hormati, para calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekaki Aik Sititik Telaga Rahmat, semoga Jami 9 Lurah ini terlaksana adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Maka itu saya mengajak, marilah kita semua kembali kepada adat lamo Pusaka Usang yang sudah dicanangkan oleh nenek moyang kita kurang lebih 479 tahun yang lalu. Pada kesempatan ini mari kita ngobrol-ngobrol saja tentang nama Jambi. Sebab Jambi ini memang istimewa. Nama daerah sama dengan nama ibu kotanya. Jadi ibu kotanya adalah Jambi. Nah, nama daerahnya juga Jambi juga. Kalau daerah lain kan tidak. Misalnya daerah Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Nah, Sumatera Utara demikian juga, ibu kotanya Medan. Demikian juga yang lain. Jadi di Indonesia ini hanya beberapa kota saja yang saya tahu yang nama daerahnya sama dengan nama ibu kotanya. Misalnya DKI Jakarta, wilayah Jakarta. Nah, itu wilayah khusus ibu kota itu nama daerah, tapi ibu kotanya juga Jakarta juga. Nah, begitu. Jambi istimewanya begitu. Nama daerahnya sama dengan nama ibu kotanya. Kenapa, apa keistimewaannya Jambi ini? Nah, jadi begini. Menurut sejarah yang kita pahami, dahulu Jambi ini kan kerajaan Melayu Suwarnabumi yang dimulai dari abad ketiga, keempat, dan selanjutnya. Kemudian ibu kotanya Muara Jambi, Candi Muara Jambi, lalu pindah ke Damastraya, lalu pindah ke Batu Sangkar, kota bersangkar batu, kemudian bernama Pagaruyung. Kemudian pada tahun 1409 kerajaan Melayu itu pecah karena terjadi perang antara Majapahit dengan kerajaan Melayu Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung waktu itu tidak minta bantu kepada orang Jambi. Nah, sehingga ketika kalah lalu menyerah, kerajaan Pagaruyung menyerah dan kemudian rajanya langsung diangkat kembali. Tapi daerah Melayu Suwarnabumi yang berpusat Pagaruyung itu merupakan bagian dari kerajaan Majapahit, tunduk pada Majapahit, itulah kasarnya. Nah, orang Jambi tidak mau dengan alasan, kenapa kok menyerah kalah? Anda kalah perang, tapi Anda tidak mau mengajak kami. Kalau kami diajak berperang kan belum tentu kan kalah. Nah, dengan alasan itu, mereka orang Jambi ini lalu kembali ke aliran Sungai Batanghari. Karena Sungai Batanghari itu mulai dari Pagaruyung sana, mulai dari Tanah Datar, terus sampai ke Muara Jambi, sampai ke Selat Berhalo itu. Jadi sungai yang terpanjang di Sumatera ini Batanghari itulah. Jadi sepanjang Sungai Batanghari itulah letak dari penduduk Jambi ini kala itu. Maka di dalam adat disebutlah Luha Bapangulu tinggal di Pagaruyung. Kemudian Kampung nan Batuo, Dusun Banine Mama, Negeri nan Babatin, Rantau nan Bajenang,
Alam Barajo tidak mau tunduk lagi kepada Peguruyung dan kembali ke daerah Batanghari, lalu mendirikan kerajaan yang diberi nama dengan Kerajaan Melayu Alam Barajo. Pusat kerajaannya kembali kepada Candi Muarajambi. Begitu, situs sejarah Candi Muarajambi itu kembali menjadi pusat kerajaan, walaupun dulu sudah pernah ditinggalkan oleh Kerajaan Swarnabumi dulu. Raja yang pertama itu Tun Telanai. Nah, lama kerajaan Melayu Alam Barajo ini sekitar 60 tahun. Singkat cerita, Tun Telanai lalu dibunuh oleh anaknya, dan kemudian kerajaan Melayu Jambi ini sesuai dengan mandat dari Tun Telanai disuruh serahkan kepada Putih Selaro Pinang Masa. Putih Selaro Pinang Masa itu anak dari Anang Warman yang sering juga disebut orang Jambi ini anak Raja Brahma. Nah, Putih Selaro Pinang Masa itu ada 3 orang, dia kakak beradik. Waktu itu ada yang disebut dengan Putih Bungsu, ada yang disebut dengan Putih Panjang Rambut. Nah, Putih itu kan anak Rajo, Putih bukan Siti, Putih. Rajo perempuan dalam kerajaan dalam adat Melayu disebut Putih juga. Anak dari Rajo disebut Putih juga kalau dia perempuan. Singkat cerita, maka Putih Selaro Pinang Masa ini lalu menghilir dari Batu Sangkar, dari Pegaruyung, dengan membawa 2 angsa putih. Tapi jangan terkecoh, kita tidak berkunung, kita menggunakan nalar. Karena orang adat itu suka membuat kiasan yang baik, kadang-kadang dikatakan buruk bunyinya. Yang baik, yang buruk kadang-kadang dibuat baik. Misalnya Pakasam, Pacat, dan Kaluang. Kalau kita dengarkan Pakasam, tapi bukan Pakasam, tetapi benda yang berharga, cuding, gading, culo, galigo, endak, pelat, dikatakan Pakasam. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi angso putih ini bukanlah angso yang seperti pemahaman kita sekarang ini, 2 ekor angso yang kayak itu bukan. Tapi adalah pendeta agama Buddha waktu itu dibawa, karena pendeta agama Buddha pada saat itu mereka selalu berpakaian putih. Nah, begitu. Dua orang ini. Nah, gunanya apa? Karena Putih Selaro Pinang Masa ingin mencari tanah yang dijadikan pusat kerajaan, karena kerajaan Melayu ini kan sepinggir sungai. Dia tidak suka kalau pusat kerajaan itu tetap di Candi Muarajambi. Nah, begitulah kira-kiranya. Singkat cerita, menghilirlah, akhirnya sampailah di Tanadang. Nah, desa Tanadang itu ya sekitar kantor gubernur itu desa Tanadang itu. Nah, lalu dihilirnya 2 angsa putih ini atau 2 biku ini mendarat. Lalu akhirnya di sanalah dia tanah yang dipilih untuk menjadi pusat kerajaan. Nah, tanah yang dipilih menjadi pusat kerajaan ini disebut dengan tanah pilih. Itu terjadi pada tahun 1460 Masehi oleh Putih Selaro Pinang Masa. Nah, begitu. Nah, kerajaan, maka dengan dapat tanah pilih, maka orang bekerja di situ, lalu dibuatlah rumah-rumah, dibuat istana di situ. Entah kayak apa istana sama itu tidak tahu kita. Tapi mungkin akhirnya jadi perkampungan dia jadi kota kerajaan lah. Di situ ada pusat-pusat, ada pemerintahan, ada administrasi negaranya, kalau mengatur rakyat, kalau mengatur ada hulu balang, ada tentara, ada macam-macam lah. Namanya aja pusat kerajaan, tapi sesuai dengan keadaan zaman itu. Nah, itulah di tanah pilih itu tadi. Nah, kemudian nama kerajaan. Nah, ingat, tadi nama kerajaan adalah Kerajaan Melayu Alam Barajo, oleh Putih Selaro Pinang Masa diubah menjadi Kerajaan Melayu Tanah Pilih. Nah, pusatnya di Tanah Pilih. Nah, begitu. Singkat cerita, pada tahun 1463, Putih Selaro Pinang Masa ini berkenalan dengan seorang pendakwah, yaitu Datuk Pedoko Berhalo.
Said Ahmad Tajuddin. Ada yang mengatakan Said Ahmad Barus. Ini orang Turki, seorang pendakwah dari kerajaan Turki, lalu mampir di Barus beberapa tahun. Lalu dia mendengar kabar bahwa di Pulau Berhalu itu banyak perbuatan syirik, karena dia mau memberantas syirik, dia mau menyebarkan agama Islam. Lalu dia pergi ke Pulau Berhalu. Akhirnya Pulau Berhalu itu semua patung-patung yang disembah-sembah orang di sana dihancurkannya. Nah, maka dia digelarilah, disitulah dia digelari itu Paduka Berhalu, karena berhalu yang ada di situ dihancurkannya. Nah itu, akhirnya dia menyeberang ke daerah Jambi, ke daerah sungai Batanghari, lewat Tanjung Jabung, bertemulah dengan Putri Selero Minahasa. Singkat cerita, berkenalan, Putri Selero Minahasa masuk Islam, akhirnya mereka kawinlah berdua. Nah, ketika mereka kawin, karena mereka ini membaca Al-Quran, belajar membaca Quran, Putri Selero Minahasa ini belajar sholat segala macam sesuai dengan tuntunan agama Islam, karena suaminya adalah orang Islam, maka dia mengganti nama Jambi, Kerajaan Sanapilih itu diganti Kerajaan Sanapilih tadi digantinya menjadi Kerajaan Melayu Jambi. Jadi mula-mula Kerajaan Melayu Alam Berajo, lalu berubah pada tahun 1460 menjadi Kerajaan Melayu Tanah Pilih. Maka pada tahun 1463 berubah menjadi Kerajaan Melayu Jambi. Kenapa bernama Jambi? Nama Jambi itu diambil dari Al-Quran, dari surat Nisa 36, wasohibi bil Jambi, artinya kawan setia, teman setia, sejawat setia, itu artinya. Nah, oleh mereka dikatakanlah kawan setia dalam perjalanan. Nah, jadi Jambi sekarang ini artinya adalah kawan setia dalam perjalanan. Kenapa? Karena Putri Selero Minahasa bukan lahir di Jambi, tapi datang dari Pagaruyung, berjalan dari Pagaruyung, akhirnya sampai ke Tanah Pilih Jambi, menetap di Jambi. Demikian juga Datuk Paduka Berhalu, bukan lahir di Jambi, tapi lahir di Turki, berjalan dari Turki sampai ke Barus, dari Barus menyeberang sampai ke Selat Berhalu, ke Pulau Berhalu, dari Pulau Berhalu menyeberang ke Tanjung Jabung, Ujung Jabung, Negeri Lamu, dan terus menuju Tanah Pilih, ketemulah dengan Putri Selero Minahasa. Mereka berkawan dan langsung kawin. Nah, artinya mereka telah kawin, maka Kerajaan Melayu Jambi, Kerajaan Melayu Tanah Pilih diganti namanya menjadi Kerajaan Melayu Jambi. Artinya Kerajaan Melayu kawan setia dalam perjalanan, itu kalau literleknya. Jadi jangan terkecoh, karena selama ini ada yang mengatakan Jambi itu berasal dari kata Jambe, karena banyak orang Sunda di sini dulu yang mengatakan Raja Jambi itu Pinang Masa, orang Sunda mengatakan Jambe. Bukan, itu fitnah yang disebarkan oleh Belanda, oleh penjajah. Kenapa? Karena orang Belanda dia beragama non-muslim, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Nah, mereka datang ke Jambi, mereka tidak senang dengan yang berbau Islam, itu tidak senang dia tidak mau dikatakan Jambi. Kalau Jambi itu berasal dari wasohibi bil Jambi, surat Nisa 36 itu. Mereka mendengar Al-Quran, saya benci mereka. Lalu mereka sebarkanlah kata-kata Jambi itu berasal dari kata Pinang. Bukan. Mana ada Pinang? Pinang baru ini aja banyak Pinang di Jambi. Ada yang mengatakan dekat istana itu ada Pinang. Tidak ada. Tidak ada buktinya dalam sejarah. Nah, jadi kalau dulu orang mengatakan banyak orang Sunda, sekarang aja berapa persen orang Sunda sekian udah ratusan tahun ini. Apalagi dulu. Jadi sangat tidak mungkin nama Jambi diambil dari nama Jambe. Itu keliru. Kenapa? Pertama dari segi sejarah tadi tidak mungkin dari kata Jambi. Yang kedua, karena ada kebencian dari pihak Belanda. Yang ketiga, nama itu biasanya dari orang daerah yang membuat nama, bukan orang luar. Kenapa nama kita Ahmad? Bapak kita membuat Ahmad karena bapak kita orang dalam.
bukan orang luar. Kalau orang luar mungkin Michael, mungkin lain nama-nama lain. Nah gitu. Jadi nama satu daerah setempat adalah dibuat oleh orang setempat. Sama dengan tanah pilih. Kenapa kok bukan nama lain? Karena tanah pilih, tanah itu yang dipilih oleh untuk jadi pusat-pusat kerajaan. Nah, kira-kira begituan ini. Jadi supaya masyarakat Melayu Jambi ini tahu bahwa nama Jambi itu adalah nama yang dibuat oleh Putih Salaro Pinang Masa dengan Paduka Berhalo yang diambil dari Surat Nisa 36. Al-Quran Surat Nisa 36 yang artinya sejawat diartikan teman sejawat dalam perjalanan atau teman setia dalam perjalanan. Itu asal nama Jambi. Supaya kita ketahui ke depan, supaya tidak salah penafsiran, jangan kita terkecoh lagi. Yang kedua perlu kita sarankan, ketika pada tanggal 6 Januari diadakan ulang tahun Jambi atau HUT Jambi yang kesekian kalinya, alangkah baiknya yang membaca Al-Quran di kantor DPR itu harus sebaiknya dibaca Surat Nisa 36 itu, karena disitulah yang menyebutkan nama Jambi, wasohibi bil Jambi. Ini telah kami praktekkan di mana-mana saya memberikan pembekalan tentang hukum adat Jambi, dan orang membaca Al-Quran selalu saya sarankan baca Surat Nisa 36. Alhamdulillah semua menerima, karena dari situlah nama Jambi itu diambil, bukan dari nama Jambi. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, agar kita semua mengerti, jangan terkecoh oleh bangsa asing, tapi kembalilah kepada jati diri kita sendiri. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan ketemu lagi, dan nama Jambi jangan dikatakan berasal dari Jambe, bukan, tetapi berasal dari wasohibi bil Jambi. Tidak ada nama daerah di Indonesia ini yang berasal dari Al-Quran selain dari nama Jambi. Itu. Ini perlu dicamkan oleh orang Melayu Jambi. Jadi kerajaan Melayu Jambinya itu diambil dari Al-Quran. Nah itu. Dan hukum adat yang kita warisi hari ini adalah hukum adat yang dibuat oleh kerajaan Melayu Jambi atau kerajaan Islam Melayu Jambi oleh orang kaitan utamanya Islam di kerajaan Islam Melayu Jambi. Nah, mereka buat hukum adat, itulah yang kita warisi sampai hari ini. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tidak bermaksud menyakiti hati siapa-siapa, tidak perlu mengatakan kita pintar, tidak, tapi saya pencinta hukum adat, hanya ingin menyampaikan apa yang saya tahu kepada anak muda, kepada orang yang senang hukum adat Jambi. Sudah saya paparkan segala nandape, segala sebaris dak lupa, setitik dah hilang. Ko adonan talindung di balik daun, tinggal dihunut bakal lamo. Bukan memelau paneh deleku, bukan bakuak mandi bakumpai. Kok kurang suko dituku, kok hapat suko diturang. Kok jarang suko disisip, suko diuleh panjang di kampung liba, alam tak kemang menyudahi. Tamat kaji kitab di lingkup, tamat gayung pedang diletak. Terserah kepada ombak nan basabung, angin nan mapuhun, yang tinggal untuk nan pandai. Titik aye bisa batau, orang sekapal duduk terbenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan. Alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya Mokhtar Agus Sholib Esa. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.